ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim musalla al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan membaca kitab fiqh. Melanjutkan bacaan kita halaman 233. Ya, pembahasan tentang orang yang boleh berbuka atau boleh berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Boleh berbuka puasa. Ya. Nah, siapa saja di sini ya orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa. Ya, ingat bahasanya adalah boleh berbuka puasa, bukan enggak puasa. Ya, orang banyak salah memahami boleh nggak puasa, bukan? Ya, boleh berbuka puasa, bukan boleh nggak puasa. Ya, artinya dia kan coba dulu, kecuali kalau dia nggak kuat baru. Batal. Ya, orang musafir seperti yang sudah saya jelaskan itu. Orang mau pulang mudik nih jam 5 sore udah nggak puasa, ngapain? Mana gitu, kira salah. Boleh kirangan. Ya, banyak kekirangan nggak tahu caranya kan gitu. Ya, sini bahasanya adalah boleh berbuka puasa, bukan boleh tidak berpuasa. Ya, boleh berbuka saat dia tidak mampu atau tidak kuat untuk berpuasa. Ya. Nah, siapa saja orang-orang ini yang diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadan? Ya, yang pertama yaitu orang yang sakit apabila tidak puasa berpuasa. Yaitu apabila berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah atau melambatkan sembuhnya. Ya, nah ini kalau memang ya dari pagi dia udah nyaur ya kan, di puasa tahu-tahu
jelang zuhur perutnya apa tuh? Kayak melilit gitu. Ya, mual gitu kan? Ya, itu kan artinya dari awal dia udah niat puasa, tapi memang karena ada uzur yang menyebabkan dia tidak berpuasa, dia harus batalin. Ya, tuh mungkin nanti dimuntah tahu-tahu kan? Ya kan? Kalau habis muntah biasanya kan orang lemes bawaan itu. Artinya cairan keluar semua yang ada dalam perut itu. Ya, nah kalau dia terusin puasa jadi bahaya. Ya, seharusnya orang muntah itu dikasih paling enggak masuk air cairan minuman itu. Ya, itu. Jadi tolong dipahami, bukan boleh tidak berpuasa, tapi boleh berbuka puasa. Ya. Menurut keterangan yang ahli dalam hal itu, maka orang tersebut boleh berbuka dan ia wajib mengqadha apabila sudah sembuh. Ya, tuh. Jadi dia wajib apa? Mengqadha apabila memang penyakitnya itu sudah sembuh. Ya memang Nabi mengatakan sumu tasihhu gitu kan. Berpuasalah pasti kamu akan apa? Sehat. Ya artinya kalau memang tidak ada tanda-tanda atau yang nampak dia itu sakit, dia puasa aja gitu. Ya, kalau memang ada yang nampak dia sakit, dia jangan puasa gitu. Boleh berbuka. Ya, dia sakit apa namanya tadi itu mual-mual ya. Entahlah penyakit apalagi itu ya, pokoknya yang penyakit sekiranya itu dapat menyebabkan dia tambah lemas lah gitu. Ya, tambah parah, nah, itu dia boleh. Ya, tapi kalau memang dia mampu dan masih kuat untuk berpuasa, lanjut boleh nggak? Ya boleh. Ya, itu. Dan mengqadanya itu wajib kalau dia sudah sembuh. Ya, sembuh dalam artian memang dia itu sembuhnya udah sembuh total gitu. Ya, bukan dalam arti masa penyembuhan, istilahnya penyembuhan apa tuh? Ya, masih dalam peralihan, ya masa peralihan dia untuk kesembuhan. Artinya dia harus sudah sembuh total, gitu, ya. Sedangkan waktunya adalah sehabis bulan puasa nanti, ya. Nah, waktu dia mengqadha itu, ya nanti selepas Idul Fitri. Ya, selepas Idul Fitri, nah itu boleh 6 hari sekalian puasa Syawal, boleh nggak? Ya boleh. Ya, hari kedua di tanggal 2 Syawal, tanggal 3 terus boleh nggak? Boleh. Ya, nah itu kalau memang kita mampu untuk mengqadha sesegera mungkin. Ya, tapi kalau memang kondisi atau keadaan ya belum memungkinkan untuk dia mengqadha puasa yang dia tidak puasa ketika itu, ya boleh kapan aja. Ya, yang penting ketentuannya itu apa? Ya, jangan melewati sampai masuknya puasa yang akan datang. Ya, karena nanti konsekuensinya apabila kita mengqadha puasa, ya kita punya utang, ya kita punya utang, kita baru mengqadha setelah timbul puasa yang berikutnya. Nah, itu bukan hanya qadha, kita qadha juga, fidyah juga disuruh. Ya, kita bayar qadha juga, fidyah juga 2 kali lipat. Ya, mau gak kayak gitu? Tambah berat, ya kan? Puasa juga, bayar fidyah juga. Makanya jangan sampai lewat. Ya, ini bagi orang yang memang dalam keadaan normal. Ya, kalau memang dia sakit-sakitan, dia bisa puasa waktu sehat doang, nggak apa-apa. Sampai lewat datang puasa berikutnya juga nggak apa-apa. Kalau memang ada uzur seperti itu. Ya, yang diharuskan dia itu mengqadha dan membayar fidyah adalah yang dalam kondisi dia normal, tapi dia malas. Ya, nggak mau qadha. Ngapain nggak qadha? Tadi kalau banyak kondangan katanya. Itu tunda sampai waktunya habis. Iya, kalau alasan banyak kondangan jangan deh tuh. Ya, nggak tepat alasannya itu. Ya, kalau memang alasannya itu masih belum fit benar badan kita, ya atau saran dokter yang ahli mengatakan, ya kalau bisa ibu bapak jangan puasa dulu, nggak apa-apa kita ikut itu. Karena ada alasan yang membolehkan kita untuk menunda qadha meskipun sampai lewat puasa yang akan datang. Itu orang yang pertama. Ya. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh, ya jarak sekitar paling sedikit 80 sampai 640 km. Ya, ini boleh berbuka. Ya, tuh, boleh berbuka. Jadi sebelum dia jalan puasa dulu. Ya, puasa dulu. Ntar kalau memang ada uwe-uwe ya di jalanan atau gumuh nanti baru dah tuh. Ya, kalau memang dia nggak kuat, ya Allah berarti mual banget kayaknya harus buka nih. Nah, silakan. Ya, bukan dari awal udah dia nggak puasa, nggak boleh. Dosa itu. Berarti dia sengaja nggak puasa.
Ya, tuh. Itu mau saya pulang kamu nggak puasa. Ibadah kan mau itu praktek nih tadi kagak ngaji. Ya, kalau dia ngaji kan. Hah? Ya kalau sini mah nggak pernah puasa dia alasan dia kan saya kenapa nggak puasa? Karena kerja berat. Padahal itu memang kerjaan dia. Yang dianggap kerjaan berat itu adalah kerjaan yang memang bukan profesi dia. Saat dia lagi profesi kerjaannya berat, dia boleh nggak puasa, buka puasa maksudnya. Tapi kalau memang profesi dia sindang, kapan dia mau nggak kerja berat tahu? Memang kerjaan dia itu kan tiap hari, tiap tahun, ya? Salah, ya. Kerjaan berat dalam arti kerjaan yang memang bukan profesi kerjaan berat dia sehari-hari. Kalau kerjaan profesi dia sehari-hari memang kerja berat, ya, jadi nggak boleh tetap ada. Ya, nah sekarang kalau seorang sindang contohnya. Tiap hari kan kerjaan mesti masa nanti tahun depan bakal jadi direktur ya bisa aja. Kalau jadi direktur ya boleh nggak puasa, nggak boleh nggak puasa gitu kan. Ya, kalau memang itu kerjaan dia adalah kerjaan sebagai seorang kuli berat dalam sindang tentunya tetap wajib. Ya, itu jangan diartikan kerja berat terus nih katanya. Ya, jadi gua nggak puasa dan salah. Ya, nah kalau Allah bilang lu kerjaan berat lu boleh jangan ikut lebaran juga ya gimana coba? Lu kan lagi kerja berat jadi ikut lebaran ya katanya. Ini lebaran buat orang yang puasa doang. Dia mau bilang apa coba? Ya kan? Kan dia nyari rezeki buat apa tuh? Lebaran. Buat lebaran pasti. Ya kan? Buat lebaran. Kok lebarannya mau puasanya kagak gimana? Kan gitu ya. Harus adil. Ya. Tuh. Jadi ya orang-orang yang dalam perjalanan jauh minimal 80 ya sampai 640 tuh ya. Nah itu dia itu boleh berbuka puasa. Ya tuh. Nah ketika dia memang ada niat, contohnya nih orang-orang kita nih udah menjadi suatu tradisi kan, ya menjelang hari raya Idul Fitri itu seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran pada ngapain itu? Pulang kampung, ya. Padahal tiket aja belum megang, ya tiket belum megang, ya. Ini parahan lagi. Kapan pulang kampung ya Pak? Tanggal 17. Ya dari tanggal 10 udah gak puasa. Baru niat doang padahal tiket belum dapat, duit juga belum megang. Ya. Bang ada begitu. Ada. Masih di rumah. Masih di rumah. Saya udah niat katanya. Ya. Saya udah niat mau sampai tanggal sekian katanya. Emang Bapak udah pasti mau tanggal sekian? Insya Allah Pak Ustadz katanya. Ya enggak begitu Pak, saya bilang yang namanya orang boleh berbuka puasa itu, Bapak pergi dulu. Di tengah perjalanan Bapak merasakan hal yang tidak enak, merasa nggak kuat, silakan Bapak buka. Ya, tuh. Ini aneh, ya. Udah niat, kalau niat kebaikan enak begitu nggak apa-apa. Ya. Kita niat mau haji nih, duit nggak dapat, tapi Allah udah catat kita berangkat haji kan gitu. Ya, nah kalau maksiat kagak, ya nggak ada cara. Sayang harus bilang menjadi gitu. Ya, tuh. Nah perjalanan yang dibolehkan kita untuk berbuka puasa juga bukan perjalanan dalam bentuk perjalanan yang sifatnya maksiat. Ya, ada kan orang jalan-jalan ada maksiat ada nggak? Banyak Bu. Ya, orang jalan-jalan pengen melihat konser. Itu maksiat tuh Bu. Ya, 1000 kilo juga di jalan nggak boleh buka puasa tuh orang. Ya, nggak boleh dia mengqashar sholat juga. Ya, safar di sini adalah safar yang mubah, apalagi safar yang sunnah, apalagi yang wajib. Ya, kan safar ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib kan. Ya, safar mubah biasa itu kita ke pasar tiap hari itu safar namanya itu. Ya, belanja. Itu boleh kan? Boleh. Safar sunnah kapan? Safar kita ziarah silaturahim ke teman-teman kita itu sunnah. Safar wajib kapan? Safar kita mau umroh, haji itu. Itu safar yang wajib namanya itu. Ya. Nah, sekarang kalau safar yang haram, yang maksiat, berapa jauhnya di jalan juga tetap nggak boleh. Ya, ya maaf aja Bu. Sekarang kita jarak dari Jakarta ke Jeddah berapa kilometer coba? Berapa kilometer coba? 15.000 kilometer. Ya. Itu kita bisa puasa? Bisa nggak puasa? Bisa, kenapa? Naik pesawat. Ya, cuma 9 jam. Ya kan? Itu. Nah, yang repotnya memang kalau kita lagi puasa ya Ramadan ya, kan jam duluan di sini, main sono. Ya. Begitu kita sampai perkiraan udah sampai di sono, jangan kita ikutin waktu sini lagi, jangan ikutin waktu sono. Ya udah lewat 4 jam nih Ustaz, katanya kita udah boleh buka dong. Ya, lu sekarang kesini kan? Ya, ikutin waktu sini dulu. Ya, jangan kita ikutin waktu di mana? Di Jakartanya. Contohnya ibu-ibu berangkat dari sini pukul berapa? Pukul 9 lah, 9 malam.
Ya kan? 9 malam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Dan 6 kan? Udah 9 jam. Berarti jam 6 waktu sini. Udah subuh lewat kan? Nah, di sana mundur 4 jam. 5, 4, 3, 2. Baru jam 2. Ya. Nah, kita baru mau sahur sono kan. Ya kan? Tetap kita harus apa? Ikutin waktu yang di sono. Iya, ya, itu. Ya. Dan perjalanan tadi saya katakan jangan dijadikan saparnya itu sapar maksiat. Ya, sapar contohnya mau apa itu? Marah-marah datengin orang. Ya, nggak boleh juga nih. Ya, itu kan maksiat juga ya. Jangan dikatakan sapar yang tidak diperbolehkan kita untuk berbuka puasa. Ya. Kita lihat dalilnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya. Allah berfirman, "Wa man kana maridan," dan barang siapa ya dalam keadaan sakit, ya, aw 'ala safarin atau sedang dalam perjalanan, ya. Lalu dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajiblah baginya apa? Berpuasa. Ya, berpuasa yang apa? Berpuasa yang dia tinggalin tuh atau yang dia batal ketika itu, ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu, ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghendaki kesukaran bagi kamu, ya. Jadi Allah enggak pernah bikin sulit kita, Bu. Ya, nggak pernah yang namanya Allah nyulitin kita tuh. Yang ada kita nyulitin diri kita. Ya, kalau Allah bikin kita susah nggak ada, Bu. Ya, kalau Allah pengen kita bikin susah gampang banget, kita nggak kasih rezeki, jangan sejam aja, Bu. Allah nggak kasih rezeki kita, habis kita. Ya, contohnya sejam Allah nggak kasih kita, mata kita nggak bisa apa ya, nggak bisa kedip, melotot terus. Bisa nggak? Mata nggak kedip sejam. Nah, orang bingung lihatnya. Matanya kedip-kedip katanya, kenapa nih? Nggak bisa dikatakan kan? Iya, nggak kedip. Padahal kita lihat nggak kedip doang, Bu, sejam. Itu kayak gimana dalam? Ya, positif mati nggak kedip-kedip sejam bulan aja kan? Lagi itu orang ngeliatin sampai sejam kuat lagi ya? Ya kan, sejam nggak kedip-kedip. Itu kalau Allah pengen bikin susah sama kita, tapi Allah nggak begitu. Ya. Allah bilang, udah pokoknya lu perjalanan safar kayak apa, lu harus puasa, nggak boleh buka puasa. Lu kerja berat kayak apa juga lu harus puasa, nggak gitu. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menjadikan sesuatu itu gampang buat kita. Ya, yang bikin susah siapa ya? Diri kita sendiri yang bikin susah, Bu. Ya, diri kita sendiri. Ya, yang bikin susah. Ya, Ustaz, saya lagi usaha nih, usaha apa ya? Usaha dagang. Lagi sedang-sedangnya banyak pelanggan datang mau makannya datang azan suruh berhenti, ya itu emang panggilan Allah, terusin apa berhenti dulu, ikutin panggilan Allah, ya. Kenapa? Karena yang namanya rezeki itu nggak bakal ketukar, Bu, ya. Kita harus pegang rezeki, kalau memang itu rezeki kita tidak bakal ketukar sebanyak apapun orang berusaha atau usaha yang sama dengan kita. Contohnya sini ada orang tukang nasi uduk, ada berapa orang? 10 berjajar sini, kiri kanan. Insya Allah rezeki nggak ketukar dulu. Ada aja pembelinya itu. Ya sebagai contoh Ramadan itu kan orang dagang kolak punya aja dagang kolak. Ya sini kolak, sini kolak, sini kolak lagi. Tapi alhamdulillah ada aja yang beli. Kenapa itu rezeki urusan Allah? Ya, mau udah diatur. Ya, jangan pernah kita takut karena kita melakukan kewajiban memberikan hak Allah, lantas Allah nggak kasih hak kita, nggak mungkin. Ya, Allah akan memberikan hak kita saat kita mau melaksanakan haknya Allah. Ya, hak Allah minta kita waktu sholat berhenti, sholat dulu. Ya, waktu azan berhenti, jangan ngapa-ngapain. Ya, orang azan lagi belajar berhenti, tapi di ngobrol. Ya kan, ada azan terus stop dulu, pending katanya. Tapi di ngobrol sama aja kan. Lebih susah lagi itu. Mendingan di belajar kan gitu. Ya, orang suruh kita pending dulu ya orang azan. Ya, gurunya berhenti, ngobrol lagi gitu. Ya, jangan ketika guru suruh berhenti, ya diam, jangan ngobrol. Jawab tuh suara azan, panggilan azan tuh. Ya, kita kan ngobrol. Ya, gurunya berhenti ngobrol apaan? Jadi ngobrol sampai semua tuh. Ya, ini jangan. Kan ada, ya,
Itu ucapan salah satu hadis mengatakan ya, kalau kita lagi azan dikumandangkan kita ngobrol, itu nanti jenazah kita saat meninggal berat jadinya. Ya. Jangan sampai saat kita mendengar azan itu tuh kita apa ya, kita ngobrol ya atau bersuara yang tidak. Ya makanya jangankan kita ngaji, jangan kita lagi belajar, suara Al-Qur'an aja kalau orang lagi azan berhentiin dulu. Iya. Ya, karena itu namanya kan nidaul haq, ya panggilan Allah. Ya, Al-Quran juga ucapan Allah, tapi ini juga ucapan Allah juga. Ya, untuk kita makan azan dulu nanti belum sudah Allah dulu. Oke. Kita selesai orang azan kita ngaji lagi boleh. Ya, gitu. Baik. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah. Ya, ini orang tua yang sudah lemah, Bu. Ada orang tua yang gagah ada nggak? Banyak. Ya. Ada anak muda lemah ada nggak? Ada. Banyak juga sekarang. Ya orang sekarang macam-macam, Bu. Ada orang tua gagah banget. Ya. Ada orang muda apa? Lemah. Ada orang tua nggak kelihatan tuanya. Ada anak muda nggak kelihatan mudanya. Balik. Ya. Ya kan ada guru saya bilang katanya, murid-muridku, saya ini udah tua ya, tapi alhamdulillah nggak kelihatan tuanya kata. Ya, memang benar. Ya itu ada rahasianya aja itu. Ya, dia tua, tapi alhamdulillah tidak kelihatan tuanya. Ada anak muda nggak kelihatan mudanya. Tua gitu. Ya. Yang Nabi pengen itu, ya anak muda berkelakuan kayak orang tua. Yang Nabi pengen tuh, yang Nabi gedek orang tua berkelakuan kayak anak muda. Bukan tampangnya, bukan. Ya, yang Allah demen lagunya. Ya, lagu anak muda kayak orang tua. Ya, masjid kayak koko, bak sorban, itu demen Nabi gitu-gitu. Ya, ada orang tua jalan-jalan masih kayak lepis. Ya, 215, 512 juga. Udah cocok datu yang tua itu gitu. Ya, harusnya orang tua itu. Iya, ada orang tua ingin berpenampilan apa ya? Muda. Ya, tapi sangat jarang anak muda ingin berpenampilan tua, sangat jarang. Ya kan? Nenek-nenek sini banyak pasti pengen penampilan muda semua. Ya kan, ibu-ibu itu memang sudah kodrat sih, tapi jangan. Kalau memang akan menjadikan suatu fitnah itu jangan dikerjakan. Ya, tuh. Nah di sini yang ketiga adalah orang tua yang sudah lemah, ya dalam arti lemah fisik. Ya itu tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya. Ya karena udah tua, mungkin tua dalam arti sini tua udah di atas berapa ya? 80-an tahun ya, 70, 80 udah ya. Itu kayak siapa? Haji Buruk ya. Haji Buruk dia 90 lebih tuh. Udah 100 sedikit lagi cepet dia tuh umurnya. Dia 98 kalau nggak salah dia. Ya. Tapi sejak kapan sih gagal ya? Cigaga kan? Cigaga kan? Dan tapi bilang Cigaga ya. Padang. Iya. 98 umur itu. Tadi ini dia rajin ngaji, sering datang, tapi sekarang udah agak susah kali jalan, nggak wajar lah. Ya naik motor sendiri, dan sekarang udah nggak bisa ya. Sekarang ini aja nggak boleh keluar kalau dia ini. Ya takut di jalan sembarangan. Dia kan 98 tahun itu Bu, ya. Alhamdulillah. Atau karena memang lemah fisiknya, ya. Ada orang tua memang dalam arti tua beneran tua, ya. Ada orang tua tapi memang karena fisiknya aja lemah. Karena ada orang tua yang fisiknya juga bagus, ada nggak? Ada, ya. Itu ada dua macam. Bukan karena tua tadi itu, ya. Maka ia boleh berbuka, ya. Boleh berbuka, bukan boleh tidak puasa. Ya, boleh dia berbuka dan ia wajib membayar fidyah atau sedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin. Ya. Jadi dia orang tua ini Pak, Bu, ya, tidak diwajibkan mengkodok puasa. Ya. Dia puasa di kagak puasa suruh kodok tambah berat tuh. Ya. Dia hanya apa? Diperintahkan untuk membayar fidyah saja sebanyak 3/4 liter atau makanan yang mengenyangkan. Ini buat orang tua Bu ya. Ya, gitu. Kalau buat yang muda enggak ada. Ya, ini. Jadi dia hanya dibebankan hanya membayar sedekah atau fidyah saja
tidak dibebankan untuk mengkodok. Ya, istilah kata kalau udah tua banget lemah gitu, kapan ada waktu sehatnya kan gitu. Ya, puasa udah gak kuat udah. Ya, itu yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, ya, artinya mereka memang tidak berpuasa, ya, fidyatun, cukup dia membayar fidyah. Ta'amu miskin, memberi makan seorang kepada orang miskin sebanyak yang dia tinggalin. Kalau memang dia 30 hari 30 orang dikasih, ya, 30 orang. Boleh sehari-sehari, boleh sekaligus juga boleh. Yang penting sebanyak jumlah yang dia tinggalin berpuasanya. Ya. Jadi kalau ada orang tua bu sakit, ya, kan banyak orang tua sakit sekarang, memang sakit benar tua gitu. Jangan dikodokin, jangan. Ya, disuruh apa? Bayar fidyahnya aja. Atau ada orang udah koma contohnya. Koma itu nggak wajib puasa itu. Ya, orang kalau udah koma nggak ada kewajiban. Ya, kalau udah nggak ada kewajiban berarti nggak dihitung harus qada, nggak ada. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan koma. Dia koma lama gitu. Sama. Iya. Nggak ada qada. Karena memang orang nggak sadar. Kenapa orang sadar kita rufi al-qalam. Diangkat kewajibannya itu. Ya, itu. Yang dikodok atau dibayar fidyah adalah yang memang ada dia masih sadar dan bakal ada harapan sembuh gitu, ya. Yang keempat, orang hamil dan orang yang menyusui anaknya, khusus buat orang perempuan ya. Nih, kedua perempuan tersebut, baik orang hamil atau orang yang menyusui, kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, boleh berbuka puasa. Ingat, boleh berbuka puasa. Meskipun ibu puasa setengah hari, puasa aja dulu. Ya, jangan niat karena ini di awal nggak sahur, jangan. Tapi dia boleh berbuka puasa. Dan mereka wajib mengkodok sebagaimana orang yang sakit, dibayar kodoknya saja, tidak membayar fidyah. Kalau memang dia takut akan dirinya dan anak yang dia kandungnya itu, atau anak yang lagi disusuinnya itu, ya, ini cukup dia membayar apa? Kodoknya saja, tidak ada fidyah, ya. Kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudarat terhadap anak, ya, takut keguguran atau kurang susu dapat menyebabkan si anak kurus, maka keduanya ya boleh berbuka serta wajib qada dan fidyah. Nah, dua-duanya nih Bu, ya, qada juga, fidyah juga bagi orang yang lagi bunting. Ya, kalau yang tadi yang pertama lagi nyusuin, ya, yang kedua ini orang yang lagi hamil. Kenapa? Karena khawatir takut sama dirinya sama anaknya lagi kandung. Kenapa dua? Ya karena satu dia nanggung dirinya nggak puasa, yang kedua anaknya tanggungan dia. Masuk akal kan? Itu. Ya, jadi dia harus membayar dua kali. Qada puasa juga, fidyah juga. Ya. Dan ini mohon maaf masih banyak orang yang belum paham. Orang banyak kan bayar kodoknya doang katanya. Fidyah doang, malah lagi fidyah doang. Jangan. Ya, kalau memang dia lagi hamil, dua-duanya kodok juga, fidyah juga. Ya, nyesuaiin. Kalau orang yang kodok doang itu orang lagi nyusuin. Ya, bedanya nyusuin sama hamil beda. Ya kan? Beda. Hamil 2 anak. Ya kan? Kan kalau orang nyusuin, karena dia nggak nyusu dari ibunya bisa susu apa ya? Susu formula kan gitu. Nah, orang lagi hamil mau ngasih susu siapa ya? Ya kan? Kan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh siapa? Oleh ibunya kan gitu. Ya, makanya wajar di sini disuruh dua, qada juga dan fidyah juga. Ya, gitu. Allah Maha tahu, bukan Allah kejam lah. Ya, gitu. Keterangannya adalah ayat di atas dan sabda Rasulullah SAW berikut. Ya, ayatnya sama atau wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan hadisnya an Anas bin qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salati wa 'anil hubla wal murdi'i as-sawma. Ya. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah salat dari orang musafir. Arti maafin salat orang musafir apa, Bu? Orang lagi musafir kan boleh diapain? Dikosor, 4 jadi 2. Ya, jangan 3 jadi 2, jangan. Ya, atau 2 jadi 1 subuh enggak ada. Ya, yang 4 doang yang boleh dikosor. Ya. Tuh, maghrib sama subuh enggak bisa dikosor. Ya, nah kalau subuh dikosor habis. Enggak sholat jadinya. Ya, tuh makanya diapain? Ya, memaafkan setengah sholat bagi orang yang musafir dan memaafkan pula puasanya, ya. Nah orang lagi bepergian juga puasanya boleh buka kalau memang dia udah nggak kuat, ya. Kalau dia masih kuat ya silakan terusin, ya. Tuh makanya kan Allah katakan wa antasumu khairun lakum, ya. Berpuasa bagi kamu itu lebih apa? Lebih baik. In kuntum ta'lamun, apabila kamu tahu. Allah bilang tuh, ya, kalau memang kita masih kuat, ya terusin aja. Ya pokoknya yang namanya musafir jangan jadiin alasan paling akhir lah. Ya, itu. Kalau kan banyak orang puasa orang musafir kondisinya memang kuat, ya. Kayak tadi kita jalan ke Mekah 15.000 km. Kan jauh tuh, Bu. Ya, kita kuat karena pakai pesawat. Ya, nah sekarang kita pakai mau kemana nih? Contohnya mau ke Bandung, pakai pesawat bisa nggak? Bisa, cuma sejam nggak nyampe. Ya, nggak nyampe sejam. Apa kita nggak puasa? Salah kalau kita nggak puasa. Iya kan? Hah? Sayang bukan. Bagi kita sayang. Iya. Dia enggak ya? Kalau kita orang lain dibuang puasanya, jangan tuh ya. Kemudian yang ketiga, ya. Dan dia memberikan kemurahan kepada wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui. Tuh, ya, bagi orang hamil, lagi orang menyusui itu dikasih kemudahan tadi tuh. Orang hamil dia harus puasa juga dan fidyah juga. Ya, orang menyusuin cukup dengan apa ya? Puasa aja atau qada aja. Ya, itu. Ini udah ada artinya semua, penjelasan. Nah, 4 kelompok inilah yang diperbolehkan untuk berbuka puasa apabila memang dia melakukan salah satu dari 4 ini, ya. Karena bisa jadi, ya, ini orang keempat ini ada keempat-empatnya ada gak? Gak mungkin ada. Ya, masa orang tua nenek hamil kan gak mungkin. Ya, pasti salah satu ada nih, ya kan? Tuh kan? Ya orang tua ada lah. Ya, kemudian orang sakit ada, sakit nggak mesti tua kan? Orang muda, orang tua juga sakit, ya kan? Nah itu ada yang kedua-duanya ini khusus untuk orang tua, ada orang muda, ada yang laki-laki, ada perempuan aja. Ya, itu udah dibagi-bagi semua. Baik. Nah sekarang kita lihat bagaimana hukumnya mentakhirkan qada. Ya, ini perlu perhatikan ya. Batas waktu melakukan qada puasa adalah sampai datang bulan puasa berikutnya bagi orang yang mungkin mengqadanya. Ingat dulu, bagi orang yang mungkin mengqadanya, batas waktunya kapan? Sampai sebelum datang waktu Ramadan yang berikutnya. Yang bilang kan karena bulan Musaban tapi nggak boleh. Ya, ada yang bilang. Nggak apa-apa, ada yang bilang aja. Masih bisa. Boleh. Sya'ban justru Rasulullah nggak ada puasa yang banyak lakukan kecuali bulan Sya'ban. Ya, Rasulullah paling banyak puasa bulan apa ya? Sya'ban. Ya, kalau kita ragu itu fa in hum ma'alaikum yang Nabi bilang kalau kita ragu itu ini udah tanggal berapa nih? 30 atau udah tanggal 1 Ramadan. Jangan puasa dah kalau gitu. Ya. Nah, ragu-ragu. Ya. Dari nisfu kan masih jauh. Nisfu pula masih 15 hari lagi. Kalau tadi ada nisfu nggak boleh tuh kita berkodok. Nah, kita disuruh puasa, sudah habis nisfu besoknya puasa. Ya, boleh nggak apa-apa. Ya, betul. Tetapi apabila tidak dilakukannya, ya, maka wajib mengqada serta membayar fidyah tuh. Ya, kalau nggak dilakuin,
ya membayar kodok puasa tanpa alasan dengan sengaja, dia tidak cukup membayar kodok saja, akan tapi dengan apa? Fidyah juga. Ini sama dengan orang perempuan yang lagi hamil. Ibu, kalau sengaja nih, ya kayak tadi saya bilang alasannya lagi banyak kondangan, ya banyak pengulidan, jangan. Ya sayang ada orang kondangan nggak makan sayang Ustaz. Orang kondangan tiap hari, ya gitu. Minggu sekali paling, ya. Yaitu dengan memberi makan fakir miskin tiap hari 3/4 liter beras atau sama dengan itu, ya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abu Hurairah. Tetapi Daruqutni sendiri mengatakan bahwa hadis itu lemah. Ya, hadisnya itu adalah dhaif. Ya, gitu. Sebenarnya hanya perkataan Abu Hurairah saja, ya, kata pemuka Islam Asy-Syaukani. Membayar fidyah itu tidak beralasan satu hadis pun dari Rasulullah SAW dan perkataan sahabat tidak dapat menjadi alasan. Jadi sebenarnya hal itu tidak wajib dilakukan karena tidak ada keterangan yang mewajibkannya. Artinya, Bu, ya, ini ulama masih beda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang telat bayar qada sampai melewati Ramadan berikutnya, ya, tidak harus bayar fidyah, cukup dia qada aja. Ya, di sini ada katanya Imam Syaukani. Syaukani mengatakan itu hadisnya adalah lemah. Ya, tidak ada alasannya. Perkataan sahabat juga apa? Tidak bisa dijadikan dalil selama masih ada nabi kan gitu. Ya. Tapi dalam rangka kita untuk ihtiyati boleh-boleh aja. Kalau memang kita sengaja, ya kita lakuin dua-duanya. Ya, qada juga dan fidyah juga. Karena kita sengaja-sengaja. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau puasanya aja boleh, fidyahnya doang nggak boleh. Ya, nggak boleh kalau fidyahnya doang. Nah itu gampangin, orang gampangin itu. Saya bilang karena dia nggak ngaji. Enak dong gitu ya. Enak. Ya saya deh, ya maaf ya orang-orang kaya sini aku puasa gue bayar fidyah aja gue banyak. Enak banget, enak gitu. Ya kan enak. Yang orang kaya kayak Jokowi kaya deh. Kita orang-orang susah, ya. Itu. Jadi kalau fidyahnya aja nggak boleh, ya. Kalau qadanya aja boleh, ya. Kalau dua-duanya boleh banget. Lebih bagus, ya. Puasanya berat. Kenapa? Puasa yang berat. Emang puasanya yang berat emang. Ya kalau ngasih makan satu orang miskin satu orang paling mahal 35.000 dah tuh. Ya 35 kali 3 berapa? 35 kali 3 100 berapa itu? 105. 105.000 gampang aja, ya. 1.050.000 buat sebulan. Enteng kalau gitu, enak banget. Orang-orang kaya pada uncang-uncang kaki, itu mendingan gak puasa katanya bayar fidyah aja ntar, ya. Jangan. Emang sering banyak tuh, Bu. Berapa kali saya dibawain bukan beras dalam bentuk uang, ya kan? Saya tanya suami ini apa nih, Pak? Ya, ini katanya ini untuk fidyah istri saya, Pak. Ustaz katanya. Lah kenapa? Si saya kemarin nggak puasa, lagi ngapain? Lagi nyusuin katanya. Oh nyusuin, kalau nyusuin bukan apa namanya, bukan fidyah, tapi apa? Allah. Ya, kalau fidyah doang nggak ada aturannya. Fidyah doang itu khusus untuk orang tua yang memang udah benar-benar sakit, nggak ada harapan sembuh. Ya, atau ada orang muda emang nggak sembuh sakitin tuh, sakit-sakitan, nggak apa-apa dah tuh bayar fidyah tuh. Ya, kalau buat orang perempuan atau laki, perempuan nih karena bapak bilang suami dia nyusuin, nggak boleh, cukup dengan membayar fidyah saja, tapi dia harus membayar qadanya. Ya, kalau fidyah saja enak banget, ya, udah aja nggak puasa tiap tahun bapak punya anak nggak suruh puasa, terbayar fidyah 1.050.000 cuma, ya kan? Encer buat sebulan itu, ya, tapi nggak demikian. Disuruh adalah apa? Qada puasa. Kalau orang apa ya? Hamil. Ya. Tuh. Nah, kalau nyusuin tadi beda lagi. Ya kan? Maaf, orang nyusuin beda sama orang hamil. Ya. Selanjutnya
orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, diwajibkan segera mengqadha puasanya itu pada hari permulaan kesempatan yang didapatnya sesudah hari raya. Artinya kalau memang dia benar-benar sudah ada kesempatan untuk mengqadha, segera. Ya, sama Bu, kita sholat nih, ninggalin sengaja, bukan sengaja, nggak sengaja kita ninggalin, kita sholat sesegera mungkin. Ya, jangan ditunda-tunda, ntar aja dah. Contohnya kita nggak sholat isya kemarin nih, ya, kita nggak qadha, ntar aja dah waktu isya, jangan. Terus sholat aja ya. Ingatnya waktu subuh, habis subuh langsung sholat. Ya, meskipun waktu itu tidak bolehkan kita sholat karena ada memang ya yang menyebabkan kita segera sholat. Kenapa? Nauzubillah. Kita belum sholat, tahu kalau sebelum kita kan sholat tuh qadha sholat kita meninggal, jadi apa? Dosa ini kan. Ya, makanya sesegera mungkin kita mengqadha sholat kita kalau memang kita kelupaan sholat. Ya kan ada orang kelupaan sholat isya, kebanyakan apa Bu? Tiduran. Ya, ini orang biasa sholat jamaah di masjid. Ya, saking capeknya suatu hari, ya seharian full dia pergi, pulang-pulang jam 11 malam, sampai rumah langsung joprak, tidur. Bangun-bangun orang lagi azan subuh, astagfirullah pulang sholat isya, sholat segera aja. Ya, tapi sholat yang punya waktu dulu, subuh dulu, habis itu baru apa ya? Baru isya-nya. Jangan isya dulu. Isya dulu aku belum sholat baru subuh, jangan. Salah itu. Ya, isya yang punya waktu dulu, namanya menghormatin yang punya waktu. Ya, gitu. Misalkan sudah hari raya, sampai puasa Syawal boleh kan digabung? Boleh. Niatnya gitu boleh. Kalau niatnya memang untuk qadha, insya Allah yang sunnahnya ngikut. Ya. Tapi kalau kita niatnya sunnah, qadhanya belum kebayar. Yang bilang kan nggak boleh. Boleh. Kita niatnya qadha. Ya. Kita niatnya qadha. Kenapa? Karena puasa sunnah itu tanpa niat aja kita boleh. Ya kan Nabi itu kan coba dia puasa sunnah kapan aja, saat pulang dia nggak ada makanan, tengah hari bolong baru puasa. Ya. Jadi boleh, ya jangan salah. Ya. Kalau kita niat qadha kebetulan di bulan Syawal, itu puasa Syawalnya kita kebagian. Tapi kalau kita niat puasa Syawal, puasa qadhanya belum kebayar. Ya, niatnya qadha makanya. Tapi jangan niatin nawaitu saum qadha ma'asaum apa itu? Sita min Syawal, jangan. Jangan ngarang-ngarang gitu, jangan tambah-tambah sendiri. Qadha aja. Kalau dapat. Ya. Kan banyak masih katanya. Jadi udah pergikannya katanya yang Syawal katanya. Soalnya kan Syawal kan nanti terbatas kan begitu. Oh enggak, tetap boleh. Apa-apa. Sebagian memang ada orang bilang gitu. Tapi saya lebih condong ya, kalau yang wajib dikerjakan, yang sunnah ngikut. Tapi kalau yang sudah dikerjakan wajib nggak bakal ngikut. Karena ngelihat kedudukannya lebih tinggi mana wajibnya sunnah. Wajib kan? Qadha wajib nggak? Wajib. Puasa 6 hari Syawal. Ya. Baik. Sebagian ulama berpendapat tidak wajib mengqadha dengan segera, tetapi sepanjang tahun. Nih, ada pendapat lain mengatakan enggak, mesti harus sesegera mungkin. Sepanjang tahun nanti kapan aja. Ya, ini pendapat yang lain. Ya, Bu, lihat, Islam sebenarnya enggak menyulitkan. Ada memang pendapat yang membolehkan. Ini yang kita bacakan kitab fikih Imam Syafi'i, mazhabnya. Kan Imam Syafi'i adalah terkenal mazhab yang memiliki keihtiyatan atau kehati-hatian yang sangat tinggi. Ya, kalau bisa memang sesegera mungkin. Karena khawatir nanti itu yang saya katakan. Ya, kita belum sempat bayar qadha, malaikat Israel menjemput kita, rugi ini gitu. Ya meskipun bisa dibayar fidyah, tapi kan lebih utama mana? Bayar qadha puasa ketimbang fidyah. Ya kan? Gitu. Nah, kalau memang tidak ada alasan sih nggak masalah. Ini yang tanpa alasan maksudnya kan, ya dia sehat, nggak ada acara apa-apa, tapi menunda-nunda apa ya? Qadha puasa, jangan sampai, gitu, ya. Itu adalah waktunya untuk mengqadha. Ia boleh memilih sembarang hari dalam tahun itu untuk mengqadha. Perbedaan paham tersebut timbul dari cara mereka memahami firman Allah, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, ya, pada hari-hari yang lain, ya. Jadi yang ibu pahami di sini, kalau memang kita bisa sesegera mungkin selepas Lebaran Idul Fitri langsung kita mengqada, itu lebih baik, ya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, ya, tadi ulama bilang boleh nanti di bulan, ya, di bulan apa tuh, Dzulqa'dah kayak Dzulhijjah kayak Muharram kayak Syawal, yang penting dalam masih setahun itu, ya, sebelum lewat apa ya, masuk tahun yang Ramadan yang berikutnya, ya. Kalau Ramadan sampai masuk yang berikutnya, tetap tuh semua pendapat ulama sama, dia bukan hanya bayar qada tapi bayar apa, fidyah juga, ya. Maksudnya adalah tadi itu digaris bawahi, ya, masih dalam 1 tahun itu juga, artinya belum sampai masuk Ramadan yang berikutnya, ya. Kalau sudah sampai masuk Ramadan yang berikutnya dan Lebaran berikutnya kita baru qada, nggak cukup, tapi kita harus bayar apa ya, fidyah juga, ya. Gitu. Pendapat kedua mengartikan bahwa ayat tersebut hanya menyuruh mengqada, tidak ditentukan pada hari mana ia wajib mengqada itu, memang, ya, nggak ada ketentuannya, memang, ya. Ini pendapat yang lain. Maka ia dapat memilih hari yang dikehendakinya antara bulan Ramadan itu dengan Ramadan yang akan datang, ya. Tuh. Sabda Rasulullah SAW, an Aisyah qalat, ma qadaitu syai'an mimma yakunu alayya min Ramadan illa fi Sya'ban, hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, tidak berpuasa saya mengqada puasa yang saya tinggalkan, ya, pada bulan Ramadan selain pada bulan Sya'ban. Aisyah aja bayar qada bulan Sya'ban. Siapa bilang nggak boleh Sya'ban, nggak boleh nggak puasa? Aisyah nih, dia tidak mau qada puasa kecuali bulan Sya'ban dibayar qada. Ya, berarti orang puasa di bulan Sya'ban boleh aja. Ya, nggak ada yang melarang. Ini Aisyah yang ngomong, Bu. Aisyah itu siapa? Aisyah istri Rasul. Orang paling dekat sama Nabi siapa? Ya bini. Ya, tidur bareng, makan bareng. Ya kan? Emang ada yang lebih dekat dari seorang suami? Nggak ada, istri paling. Ada istri selingkuhan. Nah, itulah ya. Itu laki yang serakah namanya itu. Ya. Tuh. Ya. Nah, kalau Aisyah udah ngomong, dia benar. Artinya ngelakuin ini atas saran Rasulullah. Ya kan, suaminya sendiri kan. Tuh, sampai dia kata tidak pernah, ya, saya mengqada puasa yang saya tinggalkan pada bulan Ramadan selain pada bulan Sya'ban. Tapi katanya suruh kasih jeda gitu satu. Maksudnya? Saya kan ini besok nih Ramadan, sekarang masih Sya'ban nih. Ini kita udah ngatur nih puasa qada karena besoknya lagi udah. Nah, itu yang tadi saya bilang, fa in humma. Kalau kita ragu, ya, seling 2 hari dah. Ini udah tanggal berapa nih? Di akhir udah masuk Ramadan. Nah, itu jangan. Ya, kalau memang kita tahu itu masih 5 atau 10 hari lagi, boleh aja. Pape. Ya, itu. Tuh. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, lebih dulu mana Rasulullah Aisyah meninggal? Kan Rasulullah meninggal di pangkuannya Aisyah. Ya kan? Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah. Kalau Khadijah di bulan Khadijah, iya. Ya kan, ingat. Karena Khadijah memang tuaan. Iya. Ya, kalau Khadijah ia meninggal duluan, itu kan meninggalnya bareng kan sama pamannya kan. Ini dinamakan Amul Huzni. Ya, tahun kesedihan itu. Ya. Paman meninggal, istri meninggal, ya kan? Anak meninggal. Ya kan? Anak Ibrahim kan meninggal. Ya kan? Yang dari siapa itu? Dari Khadijah juga. Ibrahim. Aisyah. Iya. Yang hidup, iya. Fatimah Zahra. Ya, jadi kan waktu dia meninggal memang kan di atas pangkuan siapa? Pangkuan Aisyah, karena Khadijah udah nggak ada. Ya, istri Khadijah. Makanya sampai Rasul meninggal itu, ya, Aisyah ngelakuin itu terus. Dia mau qada puasa di bulan apa? Bulan Sya'ban. Tuh, ya. Jadi
Sekali lagi, kita jangan mendengar ucapan katanya jangan. Ya, harus kita tahu sumber atau dasar dari mana. Ya, kata orang kalau udah Syaban nggak boleh kodok puasa ya boleh. Ya, coba enak kalau udah bulan Syaban katanya nggak boleh bayar utang. Orang pengen bulan Syaban dulu. Ya. Ya. Berpantik atau berbekam, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan.